Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GB. Itu dia adalah Daud, tokoh yang saya sangat suka. Dia adalah Daud, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Bagaimana ketika Daud menghadapi masalah yang besar, yaitu daerah di mana Daud dan para pengikutnya, juga keluarganya, anaknya, istrinya, ya, mereka tinggal. Nah, itu diserang dan dibakar habis oleh orang Amalek. Ya, semua ditawan. Dan Alkitab mencatat Daud itu menangis. Ya, tapi masalah Daud tidak berhenti sampai di situ. Ya, Daud sangat terjepit karena mau dilempari batu oleh para pengikutnya. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar dari tokoh ini yang bernama Daud. Bagaimana Daud bisa mengatasi persoalan. Nah, oleh sebab itu pagi ini boleh diberikan satu tema mengatasi persoalan. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan membaca satu firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 30 ya, ayat 1 dan ini ayatnya panjang. Saya akan baca sampai ayat yang ke-6 saja. Ya, demikian firman Tuhan.
Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat yang kelima, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas Nabal orang Karmel itu. Dan ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kalau kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan, nah, hari ini kita akan tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Daud. Kita semua sudah tahu dan tentu semua kita sudah membaca ya Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Bagaimana keluarga Daud dan keluarga para pengikutnya itu ditawan. Daerah Ziklag di mana mereka tinggal itu dibakar. Semuanya ditawan. Makanya tadi saya katakan, ya kita akan belajar dari tokoh yang bernama Daud ini. Ya, bagaimana Daud menghadapi masalah yang besar itu. Ya kan? Bahkan masalahnya bukan sampai di situ saja. Karena Alkitab mencatat ayat 6 tadi, Daud itu sangat terjepit. Kenapa sangat terjepit? Karena para pengikutnya yang kurang lebih 600 orang itu, mereka akan melempari Daud. Dengan kata lain bahwa Daud itu akan dibunuh dengan cara dirajam batu. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa besar masalah yang dihadapi oleh Daud ini. Dia sendiri menghadapi masalah, tapi dia ada masalah yang lain karena pengikutnya ingin membunuh dia. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan betapa terjepitnya posisi Daud saat itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada di antara kita yang menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh Daud itu. Apakah kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan atau kita justru lari dari Tuhan? Gitu ya Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sama-sama akan belajar, kita akan meneladani langkah-langkah apa yang diambil oleh Daud di dalam mengatasi persoalan yang sedang terjadi dalam hidupnya. Kita akan simak Bapak Ibu. Nah, bagaimana Daud dapat mengatasi masalahnya? Yang pertama saya mencatat karena waktu kita terbatas. Ya, yang pertama bahwa Daud itu tidak panik. Daud itu tenang. Jadi ketika dia sendiri menghadapi permasalahan dan dia kondisinya sedang terjepit, dia tetap tenang. Dia tidak panik. Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Itu kata Alkitab di dalam 1 Petrus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kenapa kita harus tenang? Supaya kita dapat berdoa. Artinya sebesar apapun permasalahan kita harus bisa menguasai diri kita supaya kita bisa tenang dan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimana Daud mengatasi permasalahannya? Langkah pertama yang dilakukan Daud adalah Daud tidak panik.
alias Daud tetap tenang. Nah itu. Nah meskipun Daud punya masalah double dan ia sangat terjepit kata Alkitab tadi, ya, tapi Daud tetap tenang. Ketika Daud dengan 600 pengikutnya tiba di Siklag, musuh telah membakar habis rumah mereka dan merampas semua milik mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka menangis sedih. Akan Alkitab tadi yang sudah kita baca, ya, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dengan kata lain, habis air matanya. Karena begitu berat masalah yang mereka hadapi. Nah itu dia Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah kemudian 600 pengikutnya ya, ingin membunuh Daud karena mereka menganggap Daud yang harus bertanggung jawab atas semua bencana itu. Bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan, sama-sama menghadapi permasalahan yang sama, tapi mereka menganggap Daud biang keladinya, sehingga mereka hendak membunuh si Daud. Karena Daud itu dianggap biang keroknya, gara-gara kamu Daud. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi masalah yang dihadapi Daud ini double. Ya, tapi sekali lagi Daud tetap tenang, gitu ya. Nah, orang-orang pengikutnya menganggap bahwa Daud ini yang bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Ya, Daud jadi kambing hitam. Nah, artinya apa ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Ada banyak orang yang tergoncang ya ketika menghadapi masalah. Ya, gitu. Jadi setiap kita kadang-kadang ketika menghadapi masalah, kita tidak bisa tenang. Seperti yang 600 pengikut Daud itu tidak tenang. Berbeda sekali dengan Daud ketika menghadapi permasalahan hidupnya. Ya. Pengikutnya ini semua menyalahkan Daud. Ya. Dianggap Daud harus bertanggung jawab. Ini gara-gara Daud. Nah, itu dia Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi sekali lagi banyak orang yang tergoncang ketika menghadapi permasalahan. Nah, gitu. Nah, dampaknya apa atau akibatnya? Nah, lalu mereka menyalahkan keadaan. Ya, mereka mulai menyalahkan orang lain. Mereka mencari kambing hitam. Jadi Daud dijadikan kambing hitam. Jadi sangat cepat kita jadikan orang lain kambing hitam. Kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai diri. Makanya di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 ini memberikan nasihat kepada setiap kita, siapapun kita, tak terkecuali pendeta sekalipun. Ketika menghadapi masalah, kita harus bisa menguasai diri dan tetap tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud ini tetap tenang. Daud kok tidak ikut-ikutan menyalahkan juga gitu ya. Inilah ya seseorang yang mengerti, yang dewasa rohaninya. Dia tidak akan ikut-ikutan menyalahkan orang lain. Ya gitu. Nah seringkali kita seperti pengikutnya Daud Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya. Seringkali kita seperti mereka. Bahkan termasuk diri saya sendiri. Ya, ketika kondisi kita dalam kondisi permasalahan yang besar, kita sedang terjepit dengan mengalami masalah yang begitu rumit gitu ya. Sehingga kita jadi panik. Nah, kemudian mudah sekali kita menyalahkan orang lain. Kadang-kadang di dalam rumah tangga ya, dalam masalah tiba-tiba terjadi ya, tanpa sadar, bahkan sadar kita menyalahkan orang-orang yang terdekat. Kita bisa menyalahkan suami kita. Ini gara-gara mama ini gara-gara papa. Nah gitu ya, ini gara-gara kamu. Gitu ya. Nah tetapi luar biasa ya, Daud tidak ikut-ikutan menyalahkan seperti para pengikut. Daud tidak ikut-ikutan menyalahkan orang lain. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, Salomo mengingatkan kita, dikatakan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan,
jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Nah, itu dia ya. Jadi jangan tawar hati ketika kita mengalami kesulitan dalam masalah. Supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap tegar menghadapi segala permasalahan hidup. Terlebih-lebih di saat ini Bapak Ibu ya. Kita harus tetap tenang, kuasai diri supaya kita bisa berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Itu dia. Nah, yang kedua Bapak Ibu kasih Tuhan, di langkah yang dikerjakan Daud tadi bagaimana dia dapat mengatasi permasalahan hidupnya. Yang pertama Daud tadi adalah tenang. Ya, tenang, tidak menyalahkan orang lain. Dan yang kedua, bagaimana Daud mampu mengatasi masalahnya? Yang kedua, saya mencatat bahwa Daud memilih menguatkan imannya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 tadi ya. Ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara Tuhan. Orang yang sedang menghadapi permasalahan, kadang-kadang justru lari dari Tuhan. Dia lupa punya Tuhan yang dahsyat. Itu. Dia lebih mengandalkan kekuatannya, kepandaiannya, kepintarannya. Ya, itu ya. Dan saat terjepit, kadang-kadang orang panik tetapi Daud tidak. Nah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu poin yang kedua bagaimana Daud mampu mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi. Yang kedua, Daud memilih menguatkan imannya kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa Daud tetap percaya pada Tuhan Allahnya yang dia sembah. Daud tetap mengimani bahwa Allah yang disembah itu Allah yang sanggup menolongnya. Nah itu dia Bapak ya. Hari-hari ini kita harus memiliki kepercayaan seperti Daud. Saat ini banyak orang yang mengalami kesulitan, orang yang mengalami masa-masa sukar, membuat mungkin kita panik. Tapi satu hal kita tahu, harus belajar seperti yang Daud lakukan ini. Ya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Karena Daud yakin bahwa Allah yang disembah itu Allah yang sanggup melepaskan dia dari permasalahan hidup. Nah, itu dia Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Nah, ketika dirinya disudutkan ya, menjadi sasaran untuk dibunuh oleh para pengikutnya itu, ya, Daud tidak melawan. Ya, Daud tidak melawan, tidak ikut-ikutan menyalahkan orang lain, tapi justru ya Daud memilih percaya kepada Allahnya. Nah, ini yang sulit kadang-kadang, ya, ini yang sulit kadang-kadang. Jika kita memiliki permasalahan yang besar, ya, kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Ya, itu dia Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Jadi luar biasa sekali. Ya, Daud memilih percaya kepada Allahnya. Dia memilih menguatkan imannya kepada Allah, pada Tuhannya yang dia sembah. Nah, itu. Sama mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing ya. Hari-hari ini kita sedang menghadapi pergumulan. Nah, bagaimana kita menghadapi permasalahan itu? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, memilih mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuat kuasanya, atau kita memilih mengatasi dengan kemampuan kita, dengan kepandaian kita, ya masing-masing tergantung kita. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa Daud sekalipun dia disudutkan, menjadi sasaran untuk dibunuh, karena dianggap sebagai biang permasalahan, gitu ya. Tetapi Daud bisa tidak ikut-ikutan menyalahkan orang lain. Ini yang luar biasa sekali, bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita ini ya, ketika kita sedang menghadapi segala permasalahan hidup. Nah, dalam hal ini Daud tidak ikut-ikutan menyalahkan orang lain,
dia tidak mau menambah masalah yang baru. Sebetulnya dia juga bisa menyalahkan orang lain, ikut-ikutan yang lain bisa, gitu ya. Tetapi karena Daud ini tahu, dia tidak ingin menambah permasalahan yang baru. Masalah yang sudah ada aja sudah membuat ruwet, ya. Kalau dia ikut-ikutan, maka jadinya akan tambah ruwet. Masalah akan semakin besar, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sebab Daud tahu kepada siapa harus mencari pertolongan. Ya, hanya Daud tetap tenang. Dia tidak ikut-ikutan menyalahkan yang lainnya. Dia tidak panik, gitu ya. Meskipun masalah yang dihadapinya sama dengan yang lainnya. Gitu, ya. Daud lebih memilih percaya kepada Tuhan Allahnya. Bahwa Allahnya yang dia sembah sanggup mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hidupnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, sekali lagi Daud tahu kepada siapa harus mencari pertolongan. Ya, makanya ayat 6 tadi dikatakan yang bagian terakhir bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bagaimana ketika kita sedang dalam situasi terjadi seperti saat ini, Bapak Ibu? Ya, semuanya serba dibatasi. Ya, PPKM tidak kunjung selesai. Ini kan masalah buat setiap kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, bagaimana ketika kita sedang terjepit seperti Daud atau seperti saat ini menghadapi masalah ini? Apakah kita bisa meneladani Daud, sikap Daud yang tetap kuat dan dia tetap percaya kepada Tuhannya yang dia sembah. Dan memang seharusnya Bapak Ibu kasih Tuhan, di saat seperti ini, ya, setiap kita punya masalah yang sama, punya problem yang sama. Seharusnya justru kita ya, memilih lebih menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Tuhan kita yang kita sembah ini Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mengerti keadaan kita. Nah itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi kita boleh meneladani Daud. Daud tidak lari dari masalah, bahkan dia tidak menyalahkan orang lain. Tetapi dia memilih tetap percaya pada Allah yang dia yakini. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana Daud mampu mengatasi masalahnya? Nah, ini dia yang ketiga, Daud bertanya kepada Allah. Ya, Daud bertanya kepada Allah. Ya, ayat yang ke-8 ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Nah, Tuhan berfirman kepada Daud, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Daud mampu mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dalam hidupnya? Ternyata poin yang ketiga, Daud ini bertanya kepada Tuhan. Daud melibatkan Tuhan dalam segala permasalahannya. Jadi sebelum dia bertindak mengandalkan kekuatannya, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Sebelum dia melangkah, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Nah itu dia. Ya, jadi di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Luar biasa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, Daud dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, dia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Tidak mendahului kehendak Tuhan, artinya seperti itu. Dengan kata lain, dia berdoa kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, Daud melibatkan Tuhan. Dia tidak berjalan sendiri. Dia bertanya dulu kepada Tuhan. Ya, bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan Tuhan menjawab, ya, kejar. Sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Itu jawaban Tuhan.
Nah, Daud dan pengikutnya ini biasa berperang Bapak Ibu saudara sekalian, dan selalu menang. Gitu ya, selalu menang. Logikanya Bapak Ibu, Daud ini bisa saja tidak usah bertanya kepada Tuhan. Karena dia sudah ahli di medan perang dan memang selalu menang. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Daud ini lebih mengandalkan Tuhan. Daud bertanya dulu pada Tuhan. Sekalipun dia bisa tanpa bertanya pergi. Gitu ya. Tetapi luar biasa sekali. Inilah yang dapat kita jadikan teladan dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya, supaya di dalam menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita, mari kita bertanya terlebih dahulu pada Tuhan. Kita libatkan Tuhan dalam setiap permasalahan itu. Apakah langkah-langkah yang kita ambil sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya. Jadi Daud ini luar biasa sekali ya. Sekali lagi, Daud dan pengikutnya ini biasa berperang. Seharusnya secara logika dia bisa maju saja. Kejar, langsung kejar, bisa. Mengandalkan kekuatannya sendiri, bisa. Nah, tetapi tidak tahu hasilnya bagaimana. Gitu ya. Tetapi Daud lebih memilih untuk melibatkan Tuhan dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Ya, artinya sebelum melangkah Daud konsultasi dulu, tanya begitu. Konsultasi dulu, atau dia bertanya dulu pada Tuhan, atau dia berdoa, berseru kepada Tuhan. Nah, istilahnya begitu ya. Atau minta petunjuk Tuhan. Atau dengan kata lain mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak. Makanya tadi saya katakan, kalau Daud itu mencari jalannya sendiri, dia langsung saja. Dia kejar itu orang-orang yang sudah menawan keluarga mereka. Tapi Daud memilih melibatkan Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hasilnya kalau kita baca dalam ayat, ya dalam 1 Samuel 30 ayat yang 17 sampai 20 itu ya, itu hasilnya sangat luar biasa. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat yang ke-19, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Dan ayat 20 yang sangat luar biasa, Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam kitab Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yakni hal-hal yang tidak kita pahami. Nah, inilah yang dilakukan Daud Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana dia senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala permasalahan yang dia hadapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan seandainya pada saat itu Daud lebih memilih mengandalkan kekuatan dirinya. Apa yang akan terjadi atas dirinya dan pengikutnya. Tapi sangat luar biasa sekali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa Daud memilih melibatkan Tuhan. Itulah cara Daud mengatasi masalah yang melanda hidupnya. Jadi Daud selalu mengandalkan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan ketika kita sedang menghadapi masalah yang besar sehingga membuat kondisi kita terkadang sangat terjepit. Nah, bagaimana mengatasinya? Kita sudah belajar dari Daud. Nah, paling tidak yang pertama, kita harus tetap tenang supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Dan yang kedua, tetap percaya, tetap beriman kepada Allah,
pada Tuhan Yesus Kristus yang kita yakini, yang sanggup melepaskan kita dari permasalahan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, selalu berdoa dan melibatkan Tuhan. Seperti yang Daud sudah kerjakan. Jadi itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kesimpulan pada pagi hari ini ketika Daud menghadapi permasalahan yang begitu besar, dirinya sangat terjepit, 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama dia tetap tenang, supaya dia dapat berdoa, dan yang kedua tetap beriman kepada Tuhan, dan yang terakhir dia selalu berdoa, bertanya kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan. Nah, itu dia Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Ialah kita akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, dan sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kau melihat setiap hati kami, setiap hidup kami. Mungkin kami ada yang sedang mendengar firman-Mu, sedang menonton video ini, sedang menghadapi permasalahan hidup. Bapa, kiranya Tuhan tolong nyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap kami, sehingga Tuhan kami boleh mengalami jamahan Tuhan, kami boleh mengalami jawaban Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala Sidang, kiranya Tuhan juga tolong berikan hikmat marifat di dalam menggembalakan gereja-Mu GBI Solidio Bapa, tambahkan jiwa-jiwa baru yang senantiasa rindu dan haus akan Engkau Bapa. Terima kasih meteraikan firman-Mu yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini, sehingga Tuhan kami boleh mengalami jawaban atas segala permasalahan kami. Ajar kami seperti Daud ya Bapa, di dalam mengambil langkah-langkah, dalam menghadapi permasalahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, boleh menguatkan setiap kami yang lemah, dan biarlah setiap kami boleh mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami sebentar Tuhan akan mengakhiri pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Katakan hingga kemuliaan-Mu, hingga